wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngelapin semangka entar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taj'aluna min ladunka sultanan nasira. Amin apa? Salatan taj'aluna min ladunka sultanan nasira. Amin. Wa rizqan katsira. Amin. Wa qalban qarira. Amin. Wa ilman ghazira. Amin. Wa amalan barira. Amin. Wa qabran munira. Wa hisaban yasira. Wa mulkan fil firdausi kabira. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratunal kiram yang sama-sama kita hormati, sahibul bait, Ibu Juju beserta keluarga besarnya, semoga selalu dalam barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta para ibu-ibu jamaah majelis taklim malam Jumat ratiban yang alhamdulillah sekarang kumpulnya di siang hari dari pukul 1:30 sampai pukul 3 saat ini. Alhamdulillah masih tetap bisa duduk kumpul sambil keganyem ya. Apa wae yang diganyemin ada memang disuguhin ya. Salah satunya adalah semangka. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, siapa orang yang menggigit satu gigitan semangka, bukan geragot ya. Gigit. Ada kan orang makan semangka geragot kencuk gede banget gitu geragotannya. Satu orang satu gigitan makan semangka, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni 1000 dosa. Jadi sekarang ada semangka di depan tong makin suruh. Ya. Jadi makin banyak gigitan ini siang hari, makin banyak dosa yang diampuni. Udah makanin dah. Ya, sambil nyantai baik. Gitu. Ya. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, panjang umur, sehat wal afiah. Semoga hadir dan duduknya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan selalu kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat kita selaku umat, semoga terus patuh serta istiqomah dalam mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Ibu langsung aja gigi 4 ya. Karena udah jam 3 untuk waktu asar. Sebenarnya saat ini anak jadwal di daerah Jakarta dan Bogor. Siang ini di Jakarta, nanti ba'da asar ke Bogor. Karena yang di Jakarta dan di Bogor belum ngundang lagi, datang lagi, jadi anak kemari aja. Ya. Ibu udah kenal sama saya? Belum, berarti ibu nggak punya HP. Kalau ibu punya HP silakan masuk ke akun aplikasi YouTube, ketik Ustadz Usul. Di situ nanti ada syiar dakwah ruqyah syariah. Jadi selain ngajar, selain pendakwah, ana juga peruqyah. Jadi habis ini nih ibu yang pengen saya sempur ntar. Ibu-ibu sekalian ngaji dikit baik, yang penting manfaat masuk. Yang penting masuk. Yang penting manfaat. Bicara masalah 4 bulan, bicara masalah 7 bulan, sebenarnya ini perkara yang udah lumrah. Sering kita datang dan sering kita laksanakan. Yang harus kita ketahui, siapa ini yang nyuruh kita ngerjain acara seperti ini? Bu, siapa yang nyuruh ini?
Jadi yang nyuruh datang malimanya jujur. Yang nyuruh kita acara seperti ini siapa? Fakullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, kagak diterima. Perkara seperti ini datang kumpul silaturahim, zikir dan doa, pasti ada yang nyuruh nih. Dalam agama siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh ya? Yang nyuruh kita kita bikin 4 bulanan, kita bikin 7 bulanan, kita bikin akikahan, siapa yang nyuruh? Ya apa ini nyuruh? Lah mendatang ya, kagak tahu ilmunya. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya Allah nih yang nyuruh. Makanya di dalam Islam perkara 4 bulan, perkara 7 bulan ada namanya tersendiri. Apa? Walimah ma'dubah. Apa Bu? Walimah ma'dubah. Apa itu walimah ma'dubah? Mabar, ngumpulin orang makan bareng. Jadi kalau siang hari ini selepas acara kagak makan bareng, kagak kita teng-teng, berarti bukan walimah nih. Jadi definisi walimah ma'dubah itu datang ngumpulin orang, lalu disuguhkan makan, baca zikir tahlil dan lain sebagainya, manggil ceramah, kedua tutup doa, bawa berkat. Kita ingat tidak waktu? Kita bahas ingat waktu ya. Pertama unsurnya adalah ngundang kerabat, ngundang saudara, ngundang tetangga, ngundang semua ada diundang. Dari jauh-jauh hari ini Bu Jojo sama suaminya udah konfirmasi, Bang bagaimana ini bilang nggak tanggal 14 Juni ini saya alhamdulillah ini punya kandungan udah mau masuk 4 bulan. Gitu bagaimana ini niatnya memang mau 4 bulanan, ngomong sama lakinya, dengerin dia lagi ngomong ya. Gitu. Ngomong bagaimana ini? Ya udah emang berapa butuh biayanya? Ya kurang lebih hampir 2 juta. Gitu. Buat apaan baik? Konsumsi 1 juta. Gitu, yang 1 juta lagi ya buat makanan. Kok emang ibu-ibu kan mau dibesekin. Nanti kalau bapak yang buat ceramah begitu. Ya mau udah diatur dari jauh-jauh hari. Jadi ini kurang lebih hampir 2,5 juta ini. Ya, kumpul tuh keluarga saudara kemarin sekarang alhamdulillah udah dikumpulin. Ibu-ibu alhamdulillah bisa cepat pada datang siang-siang. Ukuran bahasa tidur ini kita enak ya. Tapi siang hari ini kita berzikir memenuhi undangan sahibul bait, bukan hanya memenuhi undangan, tapi hakikatnya kita mendoakan ibu Juju. Saat ini kandungannya sedang 4 bulan nih. Ya, saat dimana ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang niupin ruh ke dalam janin? Siapa? Bu, kita jawab ngapa? Siapa yang niupin ruh ke dalam janin kita? Allah nyuruh siapa? Bocah. Agak bahaya ini ya. Tinggalan aja ceramah. Kalau bocah jatuh. Yang meniupkan ruh ke dalam janin kita nih ibu-ibu adalah yang disuruh nyuruh Allah. Allah nyuruh malaikat. Siapa malaikat yang disuruh meniupkan ruh ke dalam janin ibu? Ayo siapa? Kita ngaji ya. Siapa Bu yang nyuruh Bu? Malaikat apa yang meniupkan ruh ke dalam janin ibu ketika usia 4 bulan? Malaikat. Ayo dah. Ayo kita ngaji makanya ya. Malaikat. Sambil nganjuk ngapa-ngapa jawab juga. Malaikat Jibril. Jadi yang meniupkan ruh ke dalam janin kita selama ketika usia kandungan ibu-ibu ini 4 bulan adalah malaikat Jibril. Makanya di dalam surah Al-Qadr itu ada lafaz inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu warruh. Tuh.
Ar-Ruh dalam surah Al-Qadr itu nama lain dari malaikat Jibril. Jadi yang meniupkan ruh ke dalam janin ibu ketika usia kandungan ibu 4 bulan adalah malaikat Jibril. Tiup tuh, ditiupin. Ya, makanya sebagai rasa syukur pada siang hari ini nih dibuatlah acara seperti ini. Diawali dengan pembacaan dzikir tahlil. Baca ya Yasin. Surah Yasin surah keberapa dalam Al-Qur'an, Bu? Ibu-ibu mah udah paling dulu ada kepala ini kalau baca Yasin mah ya. Ya, orang sering banget sih ngaji, Senin ngaji, Selasa ngaji, Selasa ngaji, siang sore ngaji, wajib. Ya. Surah Yasin surah keberapa, Bu, dalam Al-Qur'an? Laki kita kajian tanggal berapa umumnya? Gampang kan itu Ustaz jawabnya. Ya, surah Yasin surah yang ke-36 dalam Al-Quran. Ada berapa ayat, Bu, surah Yasin? Bu? Ada 83 ayat. Ada berapa kata dalam surah Yasin? Ada berapa ya kalau yang itu? Coba baca baik. Ya, gitu. Ya, dalam agama bukan hanya sekedar kita mampu baca, dalam sisi bacaan pun ada tartibun, ada proses tartib yang berkaitan tentang lafaz ayat-ayat Quran terikat dengan makharijul huruf dan tajwid. Jangan sembarangan makanya baca Al-Quran gitu. Jadi Yasin itu surah ke-36 dalam Al-Quran, terdiri dari 83 ayat, terdiri dari 729 kata, dan ada berapa huruf, Bu? Berapa huruf? Yasin ada berapa huruf ya? Yasin? Hah? Yasin, iya Yasin mah. Ya, surah Yasin itu terdiri dari 3000 huruf. 3000 huruf. Ingetin ini ya, enggak semuanya di ngaji ya. Jadi Yasin itu ada 3000 huruf. Kalau satu orang tadi baca surah Yasin, satu orangnya 3000 huruf kali 10 pahala. Ada berapa orang yang hadir pada siang hari ini? Insya Allah siang hari ini kita tambah barokah. Dilanjutkan tadi tuh dengan surah-surah yang disunnahkan ketika kita hamil ya. Surah Luqman, surah Yusuf, surah Maryam, surah Ar-Rahman. Ada yang boleh, ulama mengatakan boleh potong-potongannya tuh dibaca, tapi yang afdalnya satu surah dibagi dengan beberapa orang lalu dikhatamkan. Itu afdalnya. Yang tadi juga boleh begitu. Surah Yusuf 1 sampai 15, surah Maryam 1 sampai 16. Itu nggak apa-apa, namanya lil mutawassil di dalam Al-Qur'an, nggak apa-apa. Tapi afdalnya satu huruf itu jadi khatamkan. Kan saya kagak tahu saat ini ntar anak yang bakal lahir laki apa cewek apa laki. Umumnya kan namanya orang acara 4 bulanan 7 bulan kan baca surah Yusuf sama surah Maryam. Bagaimana, nggak gampang. Orang bunting kalau bangun dari duduknya kaki kanan duluan yang jadi tumpuhan itu anaknya laki. Nggak itu begitu. Kalau orang bunting nih bangun dari duduk, bangun duluan yang menjadi tumpuhan kaki kiri itu anaknya perempuan. Gitu. Nandainnya begitu. Wah, ini orang anak apa laki. Lihat bangun tuh. Ntar jujur lihat nih. Ya, jujur lihat nih ntar. Bangun kaki kanan atau kaki kiri dibangun duluan ya. Begitu. Itu nandainnya dalam ilmu fikih begitu. Ya. Jadi tadi kita baca zikir, Yasin, baca la ilaha illallah. Berapa huruf, Bu? La ilaha illallah berapa huruf? Ini ngaji terus suara belum nih? La ilaha illallah berapa huruf? La ilaha illallah. Saya yang penting baca beta sudah guru saya sudah tahlil, baca dibanyakin baik. La ilaha illallah ada 12 huruf, 6 huruf buat kebahagiaan kita di dunia, 6 huruf buat kebahagiaan kita di akhirat. Itu yang pertama, hikmah daripada walimah makdubah, acara 4 bulanan ngundang orang. Ngundang orang, ngundang keluarga, ya, ngundang tetangga, ngundang kerabat biar pada tahu, biar jadi doa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konteksnya tadi membaca
zikir. Ya, syukur dan doa siang hari ini tanda syukurnya Ibu Juju nih. Ya, diundang kita baca zikir, baca yasin, baca la ilaha illallah, tadi baca rawi, itu tanda syukur biar didoain. Ya. Lalu apa amalannya ketika orang hamil sudah 4 bulan sampai nanti pada akhirnya melahirkan? Perbanyak baca surah Nasro atau Al-Insyirah. Nih ibu-ibu nih yang mau bunting lagi. Ya, jangan baca Alam Taro. Ya, jangan baca Alam Taro. Yang dibaca kalau surah adalah Al-Insyirah, Alam Nasroh. Karena ada hubungannya Alam Taro atau Al-Fil bicara tentang gajah. Kagak ada kaitan gajah sama orang bunting. Gitu ya, gitu. Kan gajah gede, kan kita bunting kalau makin gede, makin lama makin gede, nggak ada juga kaitannya. Jadi perkara kebiasaan harus juga disertai dengan dasar ilmu yang benar. Jangan main dilakuin baik, gitu. Ketika memang itu mitos katakan jauhkan. Ini orang bunting, di ketek belah kanan ada niti. Ya, masih kita lihat itu ya. Di ketek belah kanan ada peniti, di ketek belah kiri ada jarum pentol, di bawah pusar ada gunting. Habis orang gunting pada cantolin apa baik. Naudzubillah min dzalik. Udah tinggalin hal-hal yang seperti itu, nggak ada manfaatnya. Gitu. Jadi apa manfaatnya? Kata orang tua dulu kalau digantungin gunting, digantungin peniti segala macam, jin kagak takut kah? Ya, jin itu nggak takut sama gunting, jin kagak takut sama peniti, tapi jin itu takut dengan doa. Makanya orang bunting makin gede usia kehamilannya harus makin banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin. Dan sering-sering diusap-usap nih begitu. Gitu, bilangin lakinya. Ya tiap malam tuh, kalau tiap malam usia 4 bulan sampai 9 bulan sering-sering diusap sama lakinya. Apa bacaannya? Ya Raqibu ya Hasibu ya Raqibu ya Hasibu. Itu bacaannya. Ya, jadi lakinya sambil ngusap 7 kali usapan bacanya ya Raqibu ya Hasibu. Jadi ya Raqibu ya Hasibu itu doa ya dalam Asmaul Husna agar kehamilan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu kan ada lagunya, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu lebih tinggi dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, melahirkan, menyusui. Ibu-ibu minimal punya anak 4, karena iblis aja anaknya ada 9. Iblis anaknya ada. Jadi jangan kalah kita ibu-ibu nih, jangan sampai kalah sama iblis. Iblis baik anaknya 9, kita minimal 4. Ya, laki 2, cewek 2 boleh. Ya, kan masalah jenis kelamin mah bagaimana ngadoninnya, Bu? Kalau ibu keseringan bikin adonannya ada di atas, anaknya 80% perempuan. Masa buktiin? Kalau keseringan di bawah, anaknya laki. Gitu. Gitu ya. Bikinnya juga diatur, ngadoninnya jangan sembarangan. Minimal wudhu dulu. Ya, malamnya udah diatur, malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Masih kurang, tambahin bonus malam Selasa. Jangan ngadonin di malam Rebo sama malam Sabtu, apalagi malam Minggu. Naudzubillah min dzalik. Pada saat itu Allah takdirkan ibu berhubungan ngadonin bikinin anak. Ya, bikin anak sama suami ibu di malam Rabu, malam Sabtu, malam Minggu. Pada saat itu anak akan lahir dengan hati yang keras. Bader kalau bahasa orang sini mah.
susah banget dibilanginnya. Nah udah bilang min dalik. Pokoknya laki ngeliat di jadwalnya. Kalau minta di luar malam Senin, malam Kamis, malam Jumat jadi kasih. Ya, kagak ngerti juga kayaknya. Gitu. Kurang juga bonusnya malam Selasa. Gitu ya, itu masalah bikinnya. Kapan abdolnya? Malam. Ini jangan tengah hari habis masak keringat segala macam bau. Ya, laki minta didadetin baik enggak? Semua juga ada aturan main. Nah, Islam ngatur Bu sampai hal-hal seperti itu. Agar apa? Agar anak yang hadir di dalam janin ibu ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak bandal pisan jangan lihat orang tuanya khusus bapaknya, karena 9 bulan ada di kandungan ibunya. Karena 60% sifat dari anak akan timbul lahir dari ibunya itu sendiri. Makanya ketika bahasanya ibu lagi lahiran, jaga lisan. Nama saudara harus akur, ya. Sama tetangga harus akur, saling tolong menolong, saling menghargai, jangan mencaci maki. Ya, baik di depan dan di belakang. Jaga ini lisan, karena selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Tuh. Ya, satu udah kita laksanain. Ya, udah kita diundang ngumpul. Yang kedua kita baca doa, zikir, tahlil dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hikmah daripada walimatul ma'dubah adalah nanti ditutup dengan doa. Karena apapun itu harus disempurnakan dengan doa. Intinya pelajaran bagi kita, satu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam janin kita di usia 4 bulan, satu, Allah tetapkan adalah kematian kita, maut kita. Jadi kematian sudah Allah pastikan. Rizki Allah sudah tentukan, jodoh sudah Allah tentukan, takdir baik dan takdir buruk sudah Allah tentukan. Semua yang sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz semua akan berubah karena satu, yakni doa. Makanya siang hari ini kita doakan, ya, mudah-mudahan Teh Juju di kehamilan yang ke-4 bulan ini senantiasa Allah berikan peliharaan ke janinnya. Amin. Ya, janinnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, mudah-mudahan ya Bu Jujunya ini nih, ya, diberikan sehat walafiat, ya, diberikan kuasa rezeki, karena bunting sekarang mahal gitu. Ajan dulu ya Bu.